Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ya ini. Kita awali ta'lim ini dengan menunjukkan syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang pendahulu kita, yakni para alim ulama yang telah berkorban menyampaikan ajaran kita, ajaran Al-Quran, ajaran Allah, ajaran Islam kepada kita. Mungkin kita menerima Islam dari orang tua, mungkin dari ayah bunda kita, mungkin dari kakek nenek kita, mungkin dari guru-guru kita terdekat. Ya, mereka itu sangat berjasa kepada kita. Dan mereka pun menerima Islam dari guru-gurunya. Entah ayah bundanya, entah kakek neneknya, atau alim ulamanya. Dan ini nyambung terus sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu tidak semangat untuk menyampaikan agama, dan seandainya Rasulullah tidak mendidik para sahabat untuk bersemangat menyampaikan agama, dan seandainya para sahabat juga tidak mendidik tabi'in untuk bersungguh-sungguh menyampaikan agama, seandainya pula para tabi'in tidak bersungguh-sungguh mendidik tabi'in untuk menyampaikan agama, dan seandainya semua tidak bersemangat untuk menyampaikan agama, maka sangat tipis kemungkinan kita ini termasuk orang yang mendapatkan nikmat agama. Jadi, sampainya agama kepada kita ini ditebus dengan pengorbanan insan-insan mulia terdahulu. Sejak Rasulullah SAW sampai guru-guru kita. Maka, kalau ada nasid atau lagu man ana laulakum, itu bagi saya lagu itu curhatan hati saya itu. Saya ini apa kalau tidak karena pengorbanan tuan-tuan? Gitu. Saya ini apa kalau bukan karena pengorbanan guru-guru saya? Saya ini apa kalau bukan karena pengorbanan para alim ulama kita? Maka alangkah baiknya setiap kita akan mempelajari agama, kita kirim hadiah Fatihah kepada semua yang sudah berkorban untuk kita sekalian. Wabil khusus penulis kitab Tafsirul Quranil Azim, ya,
yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah. Dan juga kepada terutama juga ayah ibu kita yang mungkin sebagian besar ayah ibu kita sudah tidak ada. Ada yang masih ada, Pak. Ya, yang masih ada ayah ibunya, manfaatkan kesempatan untuk berkhidmat kepada mereka mumpung ada. Kalau sudah tidak ada, kita tinggal menyesalnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallallahu wa atba'i ajma'in syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Surat Al-Insan ini salah satu surat yang dianjurkan banyak dibaca. Kalau saya katakan dianjurkan banyak dibaca, apa yang lainnya tidak? Yang lainnya juga dianjurkan. Nah, maksud saya begini, di pagi Jum'ah, subuh Jum'ah, disunahkan imam membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah atau Alif Lam Mim Sajdah. Di rakaat kedua disunahkan membaca Al-Insan. Di pagi Jum'ah, subuh Jum'ah. Ini sunnah. Ya, sunnah di rakaat pertama baca apa? As-Sajdah. Di rakaat kedua Al-Insan. Nah, dulu saya suka ngimami baca surat-surat tersebut. Tapi sekarang sudah lama enggak. Kenapa? Karena sekarang lebih memilih jadi makmum. Sudah banyak yang muda-muda. Ya, yang muda-muda kan suaranya masih bagus, ya. Suaranya masih bagus, masih terasa kesegarannya. Nah, udah, Abah milih jadi makmum saja. Ya, lebih nyaman. Nah, di rakaat pertama surat As-Sajdah itu ada ayat yang disunahkan sujud. Yang disebut sujud tilawah. Pernah suatu hari saya dapat amanat untuk menemani tamu dari Madinah. Datang ke sebuah pesantren. Di pesantren tersebut 3 hari. Nah, mereka itu berpindah-pindah masjid di Kuningan, di suatu pesantren 3 hari. Pas hari Jumat, Pak Kiai di pesantren itu mendesak kepada tamu untuk mengimami sholat subuh. Tamu biasanya tidak mau, tapi karena didesak, ya akhirnya mau. Maka tamu menjadi imam, ya ulama dari Madinah menjadi imam. Rakaat pertama baca surat As-Sajdah. Sampai ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Nah, bukan ruku, sujud. Nah, makmumnya yang sebagian besar santri jadi ketahuan, belum diajarkan oleh Pak Kiainya. Kayaknya santri baru kelas 1, kelas 2. Subhanallah. 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 Ya imam terus sujud. Kemudian setelah itu kan bangun lagi melanjutkan baca. Nah selesai sholat, apa kata Pak Kiainya? Maraneh ngawi wirang aing. Kanyahuan ting can diajarkeun ku aing. Ya. Ya, maka saya bilang, Pak Kiai, maklum,
Mungkin santri nun nembe kelas 1 kelas 2. Tangtos ti acan sempet kadugikeun ku Pak Kiai tos teu sawios-wios. Ya, baru cair keadaan. Nah, kemudian di rakaat kedua disunnahkan kita membaca surat Al-Insan. Namanya Al-Insan ini berkaitan dengan salah satu kata yang ada di ayat pertama. Hal ata 'alal insani. Surat ini disebut juga surat Ad-Dahr. Ad-Dahru. Juga diambil dari salah satu kata di ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Apa itu insan? Insan ya insan. Manusia. Dar itu waktu. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu, kalam Al-Qur'ani Allah ini qadim. Firman Allah ini terdahulu. Belum ada bumi, langit dan segala isinya, Al-Qur'an itu sudah ada. Karena Al-Quran itu kalam yang qadim, kalam yang terdahulu. Tapi Masya Allah, banyak kejadian yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Termasuk kejadian di zaman sekarang. Sudah diceritakan dalam Al-Quran. Akan datang masanya, ada orang-orang yang mengatakan, wama yuhlikuna illa dahru. Tidak ada yang menghancurkan kita kecuali waktunya memang sudah habis. Kadang-kadang pembawa acara juga keceplosan, ikut-ikutan. Waktu jualah yang memisahkan kita. Pernah dengar, Bu? Pembawa acara mengatakan, sebenarnya kami masih saya masih senang melanjutkan kebersamaan ini. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Tolong jangan diucapkan sekali lagi. Sudah yang sudah-sudah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, kenapa saya katakan begitu? Waktu jualah yang memisahkan kita. Hebat banget waktu. Punya kuasa apa waktu? Ya kan? Sepertinya waktu itu maha kuasa. Sehingga sanggup memisahkan orang-orang yang sedang berkasih sayang. Nah, kenapa si anu mati? Memang sudah waktunya kok. Nah, ini erat kaitannya dengan paham yang muncul di dunia ini, bahwasanya kehancuran itu terjadi karena memang waktu. Dengan dikemas pakai bahasa faktor U. Faktor usia. Tidak, Bu. Waktu itu tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu Allah. Lalu kenapa kejadian ini terjadinya hari ini? Kejadian itu, kenapa terjadinya hari itu? Allah menghendaki terjadinya pada waktu-waktu tersebut. Bukan waktunya yang punya kuasa. Nah, pernah ku coba untuk meyakinkan pikiranku bahwa sebenarnya engkau tak pernah ada. Kata siapa itu? Siapa yang ingat ini? Yang mengalami masa remaja di tahun 80-an, insya Allah ingat. Siapa itu ya? Kata siapa? Berarti masa remajanya bukan di tahun 80-an. 90-an.
Pernah ku coba untuk meyakinkan pikiranku bahwa sebenarnya engkau tak pernah ada. Kata Ebit Kiade. Nah, nah, bahwa ayah dan ibuku apa? Nggak hafal saya. Ya, seolah-olah kejadian-kejadian ini terjadi dengan sendirinya atau terjadi karena waktunya. Ya tidak. Semua itu terjadi karena Allah. Dengan kuasa dan kehendak Allah. Nah, maka di surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Hal apakah? Arti kata hal apakah? Tapi dalam konteks kalimat ini, pertanyaan itu tidak, kata tanya itu tidak semua bermakna pertanyaan. Ada kata tanya yang merupakan penegasan. Siapa lagi yang paling cantik dan paling solehah kalau bukan anak mama? Betul kan? Pernah mengatakan mirip-mirip kalimat itu kepada putri kita? Siapa lagi? Siapa lagi, kata siapa itu kan kata tanya. Tapi ketika diucapkan seperti itu, bukan seperti bertanya. Maknanya apa? Nggak ada lagi kalau bukan anak mama. Kan gitu? Begitu juga hal yang berarti apakah? Apakah sudah datang? Nah, maka maknanya sungguh telah datang. Hal ata 'alal insani, sungguh telah datang kepada manusia. Hinun. Hin itu waktu, masa, kurun, zaman. Minad dahri, dari zaman, dari waktu. Dahr juga waktu. Lalu apa bedanya dengan hin? Hin itu bagian dari dahr. Waktu dari zaman sebelum kita lahir, bahkan sebelum zaman Nabi Adam, sampai nanti yang tidak terbatas, itu dahr, waktu. Yang sedang kita jalani, hin. Yang tidak kita jalani, dijalani oleh ibu kita, ayah kita, hin. Jadi hin itu waktu yang merupakan bagian dari dahr. Bukankah sudah datang atau apakah sudah datang? Atau sungguh sudah datang kepada manusia suatu masa yang merupakan bagian dari seluruh waktu. Pada saat itu lam yakun, tidaklah ada dia itu syai'an, sesuatu madhkuro yang pantas disebutkan. Jadi gimana ini artinya? Bukankah sudah datang? Apakah sudah datang? Betul-betul sudah datang kepada manusia suatu masa yang mana pada masa tersebut dia belum pantas disebut apa-apa. Belum pantas disebut manusia, lawang belum ada kok. Ya. Boro-boro disebut presiden, boro-boro disebut pejabat, boro-boro disebut apa, disebut manusia pun belum pantas. Kenapa? Belum ada kok. Sungguh telah datang masanya kepada kamu yang pada waktu itu kamu belum ada. Artinya apa? Apa kamu tidak mau sadar-sadar juga bahwa kamu itu dulu tidak ada? Nah,
Jadi di awal-awal baru di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menegur manusia. Lam yakun syai'an madhkura. Tidaklah ada sesuatu yang pantas, tidaklah keadaannya sebagai sesuatu yang pantas disebutkan. Karena keadaan manusia pada waktu itu ya merupakan bagian dari saripati bumi. Mungkin juga saripati daging yang entah ada di hewan apa. Mungkin yang ada di laut, di ikanan, perut ikan, apa di daging ikan. Mungkin ada pada tumbuhan. Nah, inna kholakana. Inna sesungguhnya kami. Kholakana. Telah menciptakan. Ya, kami telah menciptakan al-insana manusia. Min nutfatin dari nutfah. Amsyajin. Yang dicampurkan. Yang dicampurkan dari unsur ayah dan unsur ibu. Yang di kemudian hari oleh sains diteliti, dipelajari. Ada yang disebut sel sperma, ada yang disebut spermatozoid, kemudian dimasukkan ke dalam ovarium, bertemu dengan sel ovum, di tempat yang sempit, tapi kokoh dengan pertolongan Allah. Di tempat yang gelap, tapi diberkati oleh Allah. Diproses, nabatalihi, kami mengujinya, kata Allah SWT. Kami memprosesnya. Diprosesnya bagaimana? 40 hari pertama berubah menjadi segumpal darah. Proses berikutnya 4 hari kedua jadi segumpal daging. Proses berikutnya 40 hari lagi, maka sudah 3 kali 40 hari. Nah, setelah itu ditiupkan ruh. Sehingga setelah 3 kali 40 hari, berarti 4 bulan, kurang lebih 120 hari, yang saya yakin bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu pun tidak tahu mulai hari apa, jam berapa, menit apa, detik mana, mulai ada gerak. Kapan mulainya ada gerak? Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu yang bawanya saja nggak tahu kapan mulainya. Pak, sudah ada gerak nih, Pak. Sejak kapan? Nggak tahu. Betul, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi, bukan cuma saya yang nggak tahu. Ibu-ibu juga nggak tahu. Allahu Akbar. Allah, Masya Allah. Diproses oleh Allah SWT. Di usia kandungan ke 120 hari kurang lebih, atau usia kandungan 4 bulan, ditiupkan ruh. Dan saat itu bukan hanya ditiupkan ruh, tapi juga
jodoh, pati, bagja, cilakane, ya, ditentukan oleh Allah SWT. Diprogram oleh Allah SWT. Jadi Pak, kalau orang memang ditakdirkan umurnya cuma 40 tahun, ya 40 tahun. Iya. Kalau gitu nggak usah berobat dong kalau dia sakit. Karena kalau sudah 40 tahun ya pasti mati. Ya kan kita tidak tahu. Ya. Dan program Allah bisa berubah oleh Allah sendiri. Rencana Allah boleh berubah oleh Allah sendiri. Kok begitu? Iya. Bagaimana Allah mengubah rencananya? Apabila ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pertimbangan Allah memutuskan perubahan. Seorang anak muda datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak muda itu bertanya, wahai Nabi Musa, apa yang harus saya lakukan? Nabi Musa bermunajat kepada Allah sebelum menjawab. Walaupun beliau itu orang terpandai di zamannya, tidak gegabah dalam menjawab. Para nabi itu begitu. Apalagi Rasulullah SAW. Nah, kemudian dapat jawaban, wahai anak muda, banyak-banyaklah kamu beramal soleh. Kalau belum nikah, segeralah nikah. Ada apa, wahai Nabi Musa? Kok engkau seperti serius amat? Ya, sebenarnya aku merasa keberatan mengabarkan. Tapi karena kamu bertanya, ya harus kusampaikan bahwa umurmu itu tinggal 6 minggu lagi. Tinggal berapa? 6 minggu lagi. Nah, 6 minggu kemudian, anak muda itu masih hidup. 6 bulan kemudian masih hidup. 6 tahun kemudian masih hidup. Punya istri, punya anak. Cuma tidak dikatakan anaknya berapa. Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, ini anak muda yang kau beritahukan kepadaku bahwa umurnya waktu itu tinggal 6 minggu lagi, 6 pekan lagi, kok sekarang masih hidup, dalam keadaan sehat walafiat, punya istri, punya anak pula. Nah, cuma kalau bahasa kita, ya, naudzubillah dzalik, kadang ada pertanyaan, kok nggak konsekuensi, nggak pakai begitu ya. Nah, Nabi Musa nggak begitu. Kok tidak sesuai dengan yang kau kabarkan ya Allah? Maka Allah SWT menjawab, sampaikan kepada anak muda tersebut, ya, yang menyebabkan keputusan berbeda dengan rencana. Ya. Rencananya apa tadi? 6 pekan lagi. Keputusannya diberi panjang usia. Yang menyebabkan keputusan berbeda dengan rencana, karena sejak diberitahu bahwa usianya tinggal 6 pekan lagi, anak muda itu berbuat baik sebanyak-banyaknya. Meningkatkan ibadahnya, hablum minallahnya, juga meningkatkan hablum minannasnya. Berbuat baik kepada orang tuanya, kepada orang-orang di sekelilingnya, maka kebaikan-kebaikan itu menyebabkan berubahnya keputusan Allah dari yang sudah menjadi rencana Allah. Jadi,
Walaupun di usia kehamilan 4 bulan sudah diputuskan, keputusan itu baru rencana. Ya. Keputusan akhirnya, ya ketika manusia menjalani kehidupan, Allah yang menilai. Allah yang menilai. Nabtalihi, kami mengujinya. Faja'alnahu, maka kami jadikan untuknya sami'an, mendengar, basiro, dan melihat. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang melihat dan mendengar, selalu mendengar dulu, bukan melihat dulu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basoro, baru wal afidah. Allah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, baru kemudian pikiran dan perasaan. Entah sengaja, entah tidak, saya meneliti anak bayi. Ya mungkin nggak sengaja, karena saya bukan saintis. Ya. Bayi baru lahir, sampai usia seminggu, kita letakkan tangan di depan matanya, itu bola matanya nggak bergeser. Betul kan? Tidak bergeser. Tapi kalau ada suara, dia seperti kaget. Seperti mau merespon. Berarti apa yang sudah lebih dahulu berfungsi? Pendengaran. Pendengaran dulu, baru penglihatan. Kapan penglihatan itu mulai berfungsi? Rata-rata di sekitar hari ke-37. Pak, ada yang 35? Iya. Ada yang di hari ke-40? Ya. Di sekitar itu. Jadi, kalau ada bayi, di hari pertama sampai hari ke-30, kita gerakan tangan di depannya, tidak ada respon, itu memang penglihatan belum diberikan oleh Allah. Matanya ada, tapi penglihatannya belum. Rata-rata di sekitar hari ke-37 baru bisa merespon. Nah, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, bayi lahir itu bukan disuruh lihat kaligrafi. Iya kan? Supaya soleh, supaya soleha, kasih lihat kaligrafi, nggak ada. Tapi apa yang ada? Diazankan. Dikasih azan. Pak, katanya dalilnya dhaif, azan terhadap bayi itu. Dhaif itu artinya lemah, bukan palsu. Yang lemah itu apa? Jalur penuturannya. Nah, jalur penuturannya mungkin lemah, tetapi isinya kuat. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan untuknya pendengaran dan penglihatan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna, sesungguhnya kami hadainahu, telah memberikan hidayah kepadanya, telah memberikan tuntunan kepadanya, telah memberikan bimbingan kepadanya. As-sabila, jalan yang harus ditempuh,
Imma syakiron, apakah dia akan jadi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah? Syukurnya diwujudkan dengan dia beriman kepada Allah. Wa imma kafura, atau dia menjadi orang yang kufur, tidak mau beriman. Nikmat-nikmat Allah diberikan, bersamaan dengan itu juga Allah SWT berikan hidayah untuk memilih. Memberikan kesanggupan untuk memilih. Memilih apa? Memilih menjadi orang yang bersyukur atau beriman, atau memilih menjadi orang yang kufur. Na'udzubillah. Jadi, jangan gegabah dengan kata hidayah. Ya Allah, berilah saya hidayah. Bertingkat-tingkat hidayah itu. Ya, bertingkat-tingkat. Jangan hanya minta hidayah, tapi hidayahnya cuma sampai kemampuan untuk memilih, yang kemudian tidak dilanjutkan dengan memilih yang tepat. Bukan perkara 2024 saja, bukan. Dalam urusan-urusan kehidupan ini, ya, minta hidayah, hidayah yang bagaimana? Hidayah yang menyebabkan selalu tepat di dalam mengambil keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil menyebabkan Allah ridho kepada kita. Di ayat ini Allah memberikan hidayah jalan untuk memilih, tapi ada pilihan untuk beriman, ada pilihan untuk kufur. Maka kita minta hidayah, bukan hidayah kemampuan untuk memilih tapi tidak dipergunakan. Nah, kemampuan untuk memilih dengan pilihan yang tepat, menjadi keputusan yang tepat, sehingga dengan keputusan yang tepat itu Allah ridho kepada kita. Kalau keputusan salah, tidak beriman kepada Allah, maka selanjutnya Allah janjikan, inna sesungguhnya kami atadna, menyediakan lil kafirina, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir, salasila, rantai-rantai, wa aglalan, belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan neraka. Rantainya rantai dari neraka, belenggunya belenggu neraka. Di mana adanya? Di neraka. Na'udzubillah. Ini yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang salah ambil keputusan, salah menentukan pilihan. Diberi kemampuan untuk memilih, diberi kemampuan untuk mengambil keputusan, mestinya ambil pilihan, ambil keputusan, beriman kepada Allah. Tapi malah salah ambil keputusan, tidak mau beriman kepada Allah. Maka orang yang seperti ini disediakan baginya salasila, wa aglala, wa sa'ira. Rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan kobaran api neraka. Na'udzubillah. Innal abrara
yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innal abrara inna sesungguhnya al abrara orang-orang yang baik. Ya Allah, jadi orang baik saja sudah beruntung. Apalagi kalau menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Orang-orang pilihan. Ada orang-orang baik, ada orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Al-Abror, orang-orang yang baik. Orang-orang pilihan yang didekatkan dengan Allah, muqarrabin. Orang-orang muqarrabin itu jelas orang-orang istimewa. Didekatkan dengan Allah. Kenapa? Orang-orang yang terpilih dari kalangan orang-orang baik. Syarat untuk menjadi orang-orang muqarrabin harus orang-orang baik. Tetapi tidak semua orang-orang baik menjadi orang-orang istimewa gitu. Sesungguhnya orang-orang yang baik, salah satu kriterianya muti'una, taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, taat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi. Nanti itu yashrabuna, mereka bakal minum. Min ka'sin, dari gelas. Kana mizajuha kafura, yang nilainya, harganya, atau asalnya berasal dari mata air atau sungai kafur. Ini ada kafur, kapnya panjang, ada yang kapnya pendek. Kalau kapnya panjang, kafur, nama sungai yang disediakan di surga. Kafur. Kalau kapnya pendek, kafur, itu artinya ingkar atau kafir. Beda sedikit aja. Nah. Sungai atau mata air yang disediakan di surga. Kafur itu apa? Ainan, mata air. Yang menghasilkan aroma yang sangat wangi. Yashrabu, bakal minum biha, dengan air dari mata air kafur itu. Siapa? Ibadullahi, hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjiro. Ketika diambil,
Airnya tersebut mengalir dan mengalir terus, tidak ada habis-habisnya, hilang rasa haus, hilang rasa dahaga, penuh dengan kelezatan. Dan mereka ibadullah atau hamba-hamba Allah itu boleh meminumnya, mengambilnya dari posisi mana saja. Dari sumbernya langsung, dari yang sudah mengalir, bebas. Haitsu sya'u, sesuai dengan yang mereka inginkan. Kok diistimewakan sekali ibadullah, hamba-hamba Allah itu yufuna bin nadri, karena mereka itu menunaikan janji untuk taat kepada Allah. Janjinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, yufuna bin nadri, mereka menunaikan janjinya kepada Allah. Janji untuk taat kepada Allah. Disertai wa yakhafuna, dan mereka takut yauman, adanya suatu hari, karena yang keadaan hari itu syarruhu, keburukannya, mustatiro, tersebar. Tidak asing lagi. Hari yang sangat buruk. Ya, menunaikan janji kepada Allah disertai rasa takut adanya hari yang sangat buruk. Hari apa, Bu? Hari mahsyar. Hari kiamat. Saking buruknya keadaan di mahsyar, orang-orang yang kepanasan itu minta segera dimasukkan ke dalam neraka. Padahal kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka itu bukan berarti selesai. Justru masuk dalam keadaan yang jauh lebih parah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, hamba-hamba Allah itu tadi dikatakan menunaikan janji kepada Allah, yaitu untuk taat pada Allah. Takut azab di hari yang sangat buruk. Kemudian taatnya kepada Allah dan rasa takutnya itu dibuktikan ketika hidup di dunia, wa yut'imuna at-ta'ama, memberikan makan. Memberikan makanan ala hubbihi, yang dia sukai. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wasiro dan kepada tawanan perang. Allahu Akbar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karrama wajhah
Itu salah satu hamba pilihan Allah. Beliau itu saudara sepupu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW putra Abdullah, Ali putra Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib sama-sama putra Abdul Muttalib. Jadi Abdullah dan Abu Thalib itu kakak beradik. Rasulullah SAW dengan Ali berarti saudara sepupu. Nah, kemudian dinikahkan Sayyidina Ali dengan putri Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah. Loh, apa boleh? Boleh. Ya, saudara sepupu boleh dijadikan menantu. Boleh. Asal jangan pernah mengalami sepersusuan dulu waktu kecilnya itu. Ya. Kalau hanya saudara sepupu boleh jadikan menantu. Nah, kalau dipandang dari segi duniawi, Sayyidina Ali itu bukan orang hebat. Bukan konglomerat. Bukan pejabat. Bukan. Pekerjaan sehari-harinya apa? Buruh serabutan. Kadang-kadang Sayyidina Ali bekerja itu kepada orang Yahudi. Untuk menafkahi keluarga, sampai mengambilkan air untuk menyiram kebun orang Yahudi pun mau. Dan Rasulullah SAW tidak merasa gengsi punya menantu kayak begitu. Kalau di zaman sekarang, ya gini-gini juga aku ini kan RT, masa punya menantu begitu baru RT? Apalagi kalau presiden. Iya kan? Masa sih aku punya menantu kayak gitu? Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, Sayyidina Ali pernah 3 hari 3 malam di rumahnya itu tidak ada makanan. Tidak ada yang bisa dimakan. Tidak ada makanan. Solusinya hanya minum. Istrinya, Sayyidatina Fatimah, gak marah-marah. Ya Pak, kalau gini aku mending jadi janda aja. Gak gitu. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian di hari ketiga, itu udah puasa 3 hari berturut-turut itu. Ya, sahur dan bukanya hanya minum aja. Punya anak 2. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau ayah dan ibu lapar, kita masih tahan. Tapi ketika lihat anak terbawa lapar juga, bagaimana tidak teriris hati kita. Itu terjadi pada Sayyidina Ali. Beliau lapar, istrinya lapar, kedua anaknya juga lapar. Di hari ketiga, dalam keadaan mungkin kalau bahasa kita sekarang, dalam keadaan sambil sempoyongan, cari nafkah. Dapat rezeki. Dibelikan roti. Ketika sudah terhidang, mau berbuka puasa, sebentar lagi, nah, anak-anak masih kecil, sudah didahulukan diberi, nah, tinggal untuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Ada orang mengetuk pintu. Orang yang mengetuk pintu itu orang miskin. Minta pertolongan. Dalam keadaan sudah beberapa hari tidak makan.
Yang terpikir oleh Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali, kita lapar tapi kita masih tahan. Dia lapar belum tentu dia tahan. Udah, yuk kita berikan saja. Maka jatah Sayyidina Ali langsung diberikan kepada orang miskin. Tinggal jatah Sayyidatina Fatimah. Kata Sayyidatina Fatimah, gak apa-apa Kang, masih ada jatah. Tak, ini kita bisa makan berdua. Nah, sekeping roti dibagi dua. Datang lagi orang mengetuk pintu. Anak yatim. Maka roti yang sudah dipotong itu, yang sepotongnya diberikan kepada anak yatim. Tinggal sepotong lagi. Waktu maghrib sudah sangat dekat, ada lagi yang mengetuk pintu. Orang tawanan perang. Bedanya orang Islam dengan orang kafir ketika perang, orang kafir kalau memerangi orang Islam, mau anak laki-laki, mau perempuan, mau dewasa, mau anak-anak, bantai saja. Seperti yang dilakukan oleh Israel. Tapi orang Islam ketika perang, pantang membunuh perempuan. Pantang membunuh anak-anak. Kalau mereka tertangkap, dibawa ke Madinah, dilayani. Diberi makan. Paling-paling supaya tidak kabur, mereka diikat di tiang masjid. Nah, ini ada tawanan perang datang. Sayyidina Ali mau memberi lagi, ini sudah bukan jatahku, ini untuk istriku. Tapi apa kata Siti Fatimah? Kang, kita berikan aja ya. Kasihan. Diberikan juga. Yang memang kalau tidak diberikan, ini menjadi nama apa? Presiden buruk bagi umat Islam. Tawanan perang tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Pantang di zaman itu. Tawanan perang diberikan pelayanan yang baik. Makanya wajar tawanan-tawanan umat Islam itu pada masuk Islam. Karena pelayanannya baik. Nah, akhirnya berbuka puasa, Sayyidina Ali dan Fatimah itu hanya minum lagi. Sudah 3 hari berpuasa, buka di hari ketiga pun hanya minum. Malam hari menahan lapar lagi. Lalu ketika Sayyidina Ali akan sholat subuh, di pintu masjid beliau sudah disambut oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memeluk beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ali, karena yang kau lakukan bersama istrimu, malam ini turun ayat ini. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Bukan mereka sukai karena hobi. Bukan karena makanan kesukaan. Karena mereka sudah lapar berhari-hari. Kalau kita, yang namanya makanan yang disukai itu karena hobi. Kalau Sayyidina Ali dan Fatimah, yang disebut makanan yang disukai itu karena mereka sudah lapar berhari-hari. Tapi mereka sudah lapar berhari-hari,
dapat makanan yang wajar apabila makanan itu disukai, ketika datang orang diberikan. Ya, apa? Miskin wa yatim wa asiro. Orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Wahai Ali, karena apa yang kau lakukan dengan istrimu tadi malam, ayat ini turun. Jadi ibu-ibu, ayat ini diturunkan sebagai penghargaan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang terdahulu. Sebelum penciptaan jagat raya, Al-Quran itu sudah ada. Nah, sudah lengkap Al-Quran itu. Tetapi turunnya memang berangsur-angsur. Disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa. Maka ketika terjadi peristiwa Sayyidina Ali menolong orang sehingga beliau pun tidak makan, istri beliau pun tidak makan, maka ayat diturunkan sebagai penghormatan. Kenapa Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah bisa seperti itu? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Masya Allah, inilah keikhlasan. Tidak mengharapkan apa-apa. Hanya mengharapkan liwajhillah, keridhaan Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dan kami takut kepada Tuhan kami bahwasanya kami akan dihadapkan pada hari yang sangat dahsyat. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita simpulkan dulu sementara ya. Surat Al-Insan disebut juga surat Ad-Dahr. Dikatakan surat Al-Insan diambil dari salah satu kata di ayat pertama, Al-Insan yang berarti manusia. Disebut juga surat Ad-Dahr karena salah satu kata di ayat pertama. Dikatakan Al-Insan berbicara tentang manusia, dikatakan Ad-Dahr berbicara tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha tahu, maka pasti tahu apa-apa yang terjadi baik yang di masa lampau maupun di masa-masa yang akan datang. Termasuk di zaman sekarang sampai hari kiamat dan setelah kiamat. Kalau di zaman sekarang ada golongan ad-dahriyu, ya, orang-orang yang mengandalkan atau mengaitkan segala sesuatu dengan waktu, nah, itu sudah diketahui oleh Allah. Allah pasti tahu. Sebelum terjadinya Allah tahu. Siapa yang disebut ad-dahriyu atau ad-dahri itu? Orang-orang yang menganggap bahwa apa-apa terjadi itu karena memang waktunya. Sampai para pembawa acara pun ya keceletot ikut-ikutan bilang
waktu jualah yang memisahkan kita. Ya, jangan terulang lagi. Bukan waktu yang memisahkan kita. Kita ubah kalimatnya, saudara-saudara sekalian. Kami masih senang dengan kebersamaan ini, tapi tugas kita masih banyak. Tugas kita masih banyak, maka kita berpisah sementara untuk menyelesaikan tugas masing-masing, dan insya Allah suatu saat nanti Allah kumpulkan lagi kita. Insya Allah itu akan lebih nyaman rasanya. Ya. Bukan waktu yang memisahkan kita. Ya. Kemudian di ayat-ayat ini Allah menceritakan bahwasanya manusia itu dulu tidak ada, tidak pantas disebut apa-apa, lawang belum ada. Diciptakan oleh Allah, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hidayah untuk memilih. Ada yang dengan kemampuan memilih itu memilih tapi gegabah, ada yang memilih hati-hati. Yang memilih dengan hati-hati jadi orang beriman. Nah, yang gegabah sehingga tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka yang di dalamnya ada rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Bagi orang-orang yang beriman, yang tepat ambil keputusan, maka Allah sediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Sampai sini dulu. Kalau boleh ditambah waktu, saya sediakan kesempatan untuk tanya jawab sekitar 15 menit. Mangga. Ya, ya. Allah punya rencana. Rencana-rencana Allah itu yang dituliskan di Lauh Mahfuz. Apakah pasti terlaksana 100%? Ini terserah pada keputusan Allah nanti. Untuk memutuskan terlaksananya tidak, Allah zat yang maha bijaksana, juga maha adil, maka mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk kesolehan orang-orang yang mengalaminya. Gitu. Jadi, kalau ada rencana Allah yang kemudian berubah, lah memang hak Allah kok. Tapi Pak, kan ada ayat walan tajidali sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan pada sunatullah. Ya memang tidak ada. Kalau kita yang mengubah, kita tidak mampu mengubah. Tapi kalau Allah sendiri yang mengubah, hak Allah. Allah yang punya. Itu ya. Maksudnya. Mangga, barangkali ada lagi. Mangga. Masya Allah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bagi saya, pengambilan keputusan untuk apa saja itu bagian dari akidah. Mengambil keputusan untuk perkara apapun itu bagian dari akidah. Lebih-lebih yang menyangkut orang banyak untuk kurun waktu sekian lama. Maka maaf, memilih caleg, memilih capres itu bagian dari akidah. Bagian dari akidah. Atau bagian dari implementasi akidah. Nah, seseorang yang
sudah punya niat hidupnya untuk Allah, untuk agama Allah, untuk taat kepada Allah, maka mustahil dia memilih yang membahayakan orang-orang beriman. Dia akan berusaha menentukan pilihannya itu yang diyakininya ini akan maslahat bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar bahwa apapun yang dilakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semua yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kelihatannya sepele, cuma pegang paku, coblos gambar. Kan sepele. Tapi ini menyebabkan si A, si B yang baik terjungkal, misalnya naudzubillah min dzalik, yang jahat berjaya, terangkat. Nah, yang jahat terangkat menyebabkan kejahatannya itu menerkam jutaan bahkan ratusan juta yang di dalamnya banyak orang soleh. Maka orang yang salah pegang paku tusuk gambar ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kalau ditanya apakah pemilu itu termasuk bagian dari akidah kita, pemilunya sendiri tidak merupakan bagian dari akidah. Karena demokrasi. Tetapi pengambilan keputusan memilih yang tepat, ini implementasi akidah kita. Insya Allah ya Bu ya. Nah, jadi saya, ada kepalang ditanya Bu. Kepalang ditanya jadi saya jawab. Terus terang, sejak saya kecil, saya merindukan kebersamaan, kebersatuan umat Islam yang berbeda-beda ormas. Saya ini lahir dari keluarga NU. Nahdliyin. Ayah saya konon termasuk pemuda NU. Kok konon? Ya, karena beliau wafat ketika usia saya baru 10 bulan. Jadi nggak sempat jumpa. Nah, gitu ya. Nah, yang ngasuh ibu, kakek sebentar, kemudian paman-paman, orang-orang NU. Guru-guru saya ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Al-Irsyad, ada yang dari Persis. Saya sangat merindukan kebersatuan umat Islam dari ormas yang berbeda-beda itu. Termasuk ketika menjelang pemilu-pemilu itu. Dan maaf, sekian tahun yang lalu, saya lihat orang-orang NU pun terkotak-kotak. Yang Muhammadiyah pun terkotak-kotak. Ya, semualah terkotak-kotak. Baru di pemilu yang sekarang ini, saya perhatikan ini, orang NU dengan Muhammadiyah. Mesra banget gitu ya. Iya. Dan maaf nih, PKS itu, banyak orang NU yang menganggap PKS itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang menganggap begitu, bukan berarti semuanya menganggap begitu. Guru-guru saya banyak yang tidak beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena jalurnya ke Ikhwanul Muslimin. Ya, Ikhwanul Muslimin. Nah, saya sering ngobrol dengan kawan-kawan, dengan guru-guru saya. Bukan kok. Betul. Motivasinya itu didapatkan dari Ikhwanul Muslimin. Tapi akidah orang-orang PKS itu akidah sama dengan kita kok. Saya jelaskan begitu. Mereka banyak yang terima, tapi banyak juga yang tidak terima. Nah sekarang, ya beberapa bulan lalu lah, ketika Pak Anies
dirangkul oleh Nasdem, Surya Paloh, saya berpikir, kenapa ya nggak PKS duluan? Awalnya saya berpikir begitu. Lama-kelamaan, oh iya. Ada baiknya tidak PKS duluan. Kok ada baiknya? Iya. Kalau PKS duluan, justru khawatir yang non PKS, sama pekerjaan orang-orang PKS. Itu. Nah, kemudian kok Nasdem? Padahal Nasdem itu pada pemilu-pemilu yang dulu itu ada di pihak mana gitu. Dan ada juga kadernya yang naudzubillah min dzalik sampai mengancam mau membantai umat Islam. Mudah-mudahan ini tobatnya Pak Surya Paloh nih. Saya pikir mudah-mudahan ini tobatnya Pak Surya Paloh. Nah, kemudian koalisi terbentuk. Saya pelajari. Ada Nasdem yang nasionalis. Ada PKS yang Ikhwanul Muslimin dan sebagian dari Muhammadiyah. Masih riskan saya nih. Bagaimana caranya supaya orang-orang NU pun satu hati dengan dalam perkara ini? Tiba-tiba dapat kabar bahwasanya Caimin dirangkul. Alhamdulillah, ini jalan terbuka untuk merangkul ulama-ulama NU. Itu. Untuk merangkul kaum Nahdiyin. Setelah itu kemudian Mbah Amin juga dengan partai umatnya tampil juga kan. Sebab PAN-nya entah sekarang jadi milik siapa, wallahu alam. Jadi kalau ditanya apakah pemilu itu merupakan bagian dari akidah kita, saya jawab kalau pemilunya sendiri tidak merupakan bagian dari akidah kita. Tetapi kesungguhan, kehati-hatian, dan ketepatan dalam memilih itu merupakan implementasi akidah kita. Itu. Lalu apakah demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam? Saya berani mengatakan ya, apabila demokrasi yang asli. Demokrasi yang asli itu sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi hakikat demokrasi itu kan musyawarah. Apabila betul-betul, maka itu sesuai dengan ajaran Islam. Lalu bagaimana yang selama ini terjadi? Yang selama ini terjadi, sejak saya kecil, mudah-mudahan yang sekarang tidak, itu lebih banyak premanismenya. Jadi bukan demokrasi, tapi premanokrasi. Meren, kalau boleh istilah premanokrasi itu. Iya, kenapa? Yang sanggup mengerahkan premanisme, itu yang berjaya selama ini. Mudah-mudahan tidak lagi begitu. Barangkali ada? Enggak. Tanda-tanda? Akhir zaman. Ada seseorang yang menyebutkan atau sebenarnya beriman padanya kira-kira seperti apa ya? Banyak faktor yang menyebabkan iman bisa tergelincir. Salah satunya amplop serangan Fajar. Sehingga sorenya beriman, pagi mau berangkat ke TPS sudah kupur.
Naudzubillah. Salah satunya saja, salah satunya itu. Ya. Ya, ya bisa terjadi kufur. Minimalnya arti kata kufur itu kan ingkar. Minimalnya mengingkari hati nurani. Bisa parah-parahnya mengingkari syariat. Bisa lebih parah lagi mengingkari akidah. Naudzubillah min dzalik. Ya jelasnya gini. Kalau orang membenarkan, hanya membenarkan perkataan orang yang menganggap bahwa akhirat dongengan saja, hanya membenarkan saja kita sudah kufur kok. Sudah kufur kita. Hanya dengan membenarkan. Atau tidak membenarkan. Itu nggak usah dibawa-bawa ke agama. Itu kan perkataan dia itu bukan sebagai ceramah agama. Dengan perkataan seperti itu kita sudah kufur. Naudzubillah min dzalik. Boya ibu-ibu itu jangan rajin-rajin amat ke pengajian. Saya lihat gejala di zaman sekarang, ibu-ibu itu datang ke pengajian lagi. Ya. Membenarkan kata-kata seperti itu, kufur itu. Kufur. Naudzubillah min dzalik. Dan kekufuran itu bisa terjadi gara-gara amplop serangan pajar, bisa juga terjadi gara-gara nasi goreng. Diundang dikasih makan nasi goreng, bisa terjadi kekufuran itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi banyak faktor. Bisa karena pertemanan. Karena pertemanan. Ya udahlah, pokoknya walau bagaimanapun karena teman saya ada di situ ya saya dukung. Itu bisa terjadi. Ya Allah ya Rabb. Almaru ala dini khalilih. Manusia itu berada pada agama teman dekatnya. Berada pada cara hidup teman dekatnya. Teman dekatnya kayak begitu, maka dia ikut-ikutan begitu. Jadi jangan gegabah memilih teman. Kurang lebih begitu, Bu. Ya, pagi beriman, sore kufur, sore beriman, pagi kufur. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu kalau berkenaan dengan pemilu, saya bukan karena Pak Anies orang Kuningan ya. Bukan karena Pak Anies orang Kuningan. Ya, ditambah lagi memang Pak Anies orang Kuningan. Ya. Sudah saya merindukan pemimpin yang soleh, yang taat beribadah, yang cerdas pula. Ya saya dukung lah. Bukan karena orang Kuningannya. Itu cuma tambahan karena orang Kuningannya itu. Itu saja. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan doa. Oh iya, saya perlu juga ini ada amanat dari teman-teman panitia pembangunan. Saya, Allah Akbar. Sebenarnya saya punya target akhir bulan Oktober ini berangkat ke Bangladesh. Saya mau ikut mondok di sana, belajar di sana selama 1 tahun. Nah, tapi ketika di Jakarta, ketika dimusyawarahkan di Kuningan, beberapa orang usul, Abah mau berangkat ke Bangladesh, tetapi sedang ada pekerjaan pembangunan. Memang yang ngaduk bukan Abah, yang masang batu bata bukan Abah, tapi keberadaan Abah itu tetap harus ada. Yang menunjukkan ini itu anak-anak belum pada siap. Kami yang membantu juga kan belum pada siap. Tolong Abah musyawarahkan dulu lah di Jakarta. Boleh apa tidak Abah berangkat? Maka pada Jumat malam kemarin, malam Sabtu, saya berangkat ke Jakarta. Musyawarah di Jakarta. Pak Kiai yang mimpin musyawarah mengatakan,
Nabi tidak mengizinkan 3 golongan ikut berangkat jihad. Siapa pakai? Satu, orang yang punya utang, sudah jatuh tempo, belum bayar. Kalaupun dia mau berangkat, minta izin dulu kepada yang berpiutang. Kalau yang berpiutang mengizinkan, silakan. Yang berpiutang tidak mengizinkan, jangan berangkat. Kemudian yang kedua, pengantin baru yang belum saling menyenangkan. Tanda kutip ya, saling menyenangkannya. Nah, ini juga tidak boleh berangkat. Yang ketiga, orang yang bikin rumah belum dikasih atap. Bikin rumah belum dikasih atap. Terus kaitannya dengan saya? Nah, Abah bukan bikin rumah untuk tempat tinggal sendiri, tapi untuk tempat ngasuh umat. Kalau untuk rumah tempat tinggal sendiri begitu istimewanya, sehingga orang yang membangunnya tidak boleh berangkat jihad, apalagi yang membangun untuk kepentingan pengasuhan umat. Jadi Abah wayah nak pulang. Terus usahakan berikan motivasi kepada siapa saja yang Abah jumpai bahwa ini adalah milik kita bersama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun masjid, walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur, niscaya Allah akan berikan baginya sebuah rumah di surga. Ada nggak masjid yang sebesar sarang burung? Nggak ada kan? Jadi maksudnya apa? Walaupun tidak bisa utuh satu masjid kita yang nanggung, mungkin hanya sebagian kecil, segini. Itu yang seperti itu juga tetap oleh Allah akan diberi istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau katakan lagi, kurang lebih, bahwasanya seluruh dunia ini dilaknat. Dan isinya juga dilaknat. Kecuali zikrullah, pencari ilmu, dan siapa saja yang memfasilitasi zikrullah dan memfasilitasi thalabul ilmi. Jadi disuruh pulang untuk menyelesaikan pembangunan dan mengajak serta memotivasi siapa saja yang dijumpai untuk turut serta di dalam usaha kemuliaan ini. Lokasinya di Dusun Manis, Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi. Kalau dari terminal tipe A ke arah timur, nanti ada lapangan Pagundan. Setelah lapangan masih kurang lebih 20 meter lagi, belok kiri. Belok kiri. Alhamdulillah kendaraan bisa sampai ke lokasi sana. Itu. Dan ibu yang menerima informasi dari saya lewat WA, tolong saya minta bantuan untuk disampaikan kepada yang lain juga. Nah, apakah itu keluarga, kerabat, teman, atau siapa saja. Semoga semuanya disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima majelis ini sebagai majelis yang diridhoinya. Semoga dengan keberkahan majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Semoga Allah ampuni juga semua orang yang kenal dengan kita maupun yang tidak kenal dengan kita. Apabila ada di antara mereka yang belum berhak mendapat doa pengampunan karena belum punya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan keberkahan majelis ini kita mohon agar Allah berikan kepada mereka kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika Allah berikan kepada mereka kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
kita harapkan dan kita mohon agar yang menjadi asbab sampainya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kita. Dengan keberkahan majelis ini, apabila ada di antara yang tadi disebutkan sedang sakit, semoga segera disembuhkan, diberikan kesehatan dan keafiatan. Apabila sedang punya masalah, punya kesulitan, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, semoga segera dikeluarkan dari kesulitan itu, diberi kemudahan-kemudahan. Yang sedang mengejar cita-cita, semoga dimudahkan untuk mencapainya. Apabila punya hajat-hajat yang tidak dapat diungkapkan, Allah Maha Tahu, maka semoga Allah SWT memudahkan untuk mencapai hajat-hajatnya itu. Taqabbal minna du'aana ya maulana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa juhdihi wa bi barakatil Fatihah. Iya, kenapa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.